Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, khususnya mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah, kelas E dan F. Kita ketemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu ekonomi yang sudah tertunda pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan salah satu tema yang menurut saya cukup menarik dalam kajian filsafat ilmu ekonomi, yakni rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Sekalian, munculnya tema rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu didasari oleh pemikiran bahwa di dalam ilmu ekonomi itu dikenal dengan satu konsep yang disebut dengan rasional economic man. Nah, ini menjadi dasar pijakan kita di dalam pembahasan tentang rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi dikenal satu konsep yang disebut dengan rasional economic man. Ini artinya bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi yang rasional. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu selalu rasional. Rasional itu artinya adalah masuk akal. Rasional itu bahwa dia akan selalu mempertimbangkan berbagai hal ya yang berkaitan dengan perilaku ekonominya. Apakah misalnya kalau dia berbisnis akan berpikir tentang profitabilitas misalnya, seberapa besar keuntungan yang akan ia peroleh untuk melakukan perilaku ekonomi terutama dalam bidang bisnis. Termasuk juga konsumen misalnya. Kalau konsumen memilih satu barang, itu akan dilakukan secara rasional. Dia akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang ia ambil. Sebut saja misalnya ketika dia akan mengkonsumsi satu barang, apakah keuntungan yang didapatnya itu lebih besar dibandingkan kerugian ya, kerugian yang didapat oleh dia ketika dia melakukan perilaku ekonomi. Nah, jadi pembicaraan kita tentang rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu didasarkan pada konsep atau didasarkan pada paradigma berpikir yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan rasional economic man, bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi yang rasional. Oke, sekarang kita dudukkan dulu persoalannya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rasional itu di dalam perilaku ekonomi. Nah, ada beberapa asumsi yang sempat mengemuka dalam kajian ilmu ekonomi terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Pertama, perilaku ekonomi masyarakat itu dianggap rasional apabila perilaku tersebut bisa mendatangkan keuntungan yang bersifat kebendaan. Jadi dalam kajian ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi konvensional, perilaku ekonomi itu bisa dianggap sebagai perilaku yang rasional apabila di dalam menjalankan aktivitas ekonominya itu bisa mendatangkan keuntungan, tapi keuntungannya itu bersifat materi, bersifat kebendaan. Seperti yang saya kemukakan tadi, misalnya seberapa besar keuntungan yang ia peroleh ketika dia melakukan aktivitas ekonominya itu. Nah, itu selalu mewarnai pikiran dari pelaku ekonomi. Dan pelaku ekonomi itu akan dianggap rasional di dalam melakukan aktivitas ekonominya
kalau dia sudah bisa memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang akan ia peroleh. Ya. Tapi tentu dalam konteks ekonomi konvensional, bahwa keuntungannya itu selalu diukur oleh hal-hal yang bersifat kebendaan, hal-hal yang bersifat materi. Apakah dia dalam posisinya sebagai produsen, apakah dia atau dalam posisinya sebagai konsumen. Selalu mempertimbangkan itu, selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh dia ketika melakukan tindakan ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu bahwa dalam konsep rasional economic man, semua tindakan ekonomi ya yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tadi itu selalu diorientasikan pada nilai guna atau utility dan kepentingan pribadi atau self interest. Jadi dalam kajian ekonomi konvensional, perilaku ekonomi itu bisa dianggap sebagai satu tindakan rasional apabila di dalam tindakan ekonominya itu diorientasikan untuk memperoleh utility. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan self-interest. Nah, utility dan self-interest ini menjadi indikator apakah perilaku ekonomi yang dilakukannya itu rasional atau tidak. Sangat bergantung kepada seberapa besar utility yang ia peroleh dan seberapa besar pula self-interest-nya itu bisa diimplementasikan di dalam tindakan ekonominya. Nah, ini saya kira yang menjadi acuan utama ya, ketika misalnya seseorang itu melakukan tindakan ekonomi, apakah dianggap sebagai rasional atau tidak rasional, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar utility yang ia peroleh dan seberapa besar self-interest itu ia peroleh. Utility itu maksudnya adalah nilai guna dari barang yang ia peroleh. Sebut saja misalnya ketika seorang konsumen membutuhkan handphone, nah kemudian dia akan memilih handphone tertentu, maka dia akan mempertimbangkan nilai guna dari handphone itu. Sebut saja misalnya mahasiswa ya, sebagai salah seorang konsumen, dia akan mempertimbangkan ketika dia membeli handphone itu nilai gunanya untuk apa. Apakah misalnya hanya untuk sekedar menelepon saja, apakah misalnya hanya sekedar untuk WhatsApp-an saja, apakah misalnya seorang mahasiswa juga membutuhkan handphone itu untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Sebut saja misalnya dalam kepentingan untuk menjalankan perkuliahan. Ada kan beberapa mahasiswa misalnya yang Zoom meeting-nya memakai handphone karena tidak tersedia laptop dan seterusnya. Nah, semakin tinggi nilai guna ya, yang bisa dia peroleh di dalam melakukan tindakan ekonomi dalam kapasitasnya sebagai seorang konsumen, maka semakin rasional lah begitu orang itu di dalam melakukan tindakan ekonomi gitu. Nah, yang bagaimana yang kemudian dianggap tidak rasional? Ya sebut saja misalnya mahasiswa kita semua ya. Jadi handphone hari ini kan yang dibutuhkan adalah handphone yang smartphone ya, handphone yang cerdas gitu. Berbagai kebutuhan bisa kita gunakan misalnya dari handphone itu, apakah untuk googling, apakah untuk tadi Zoom meeting dan seterusnya bisa menggunakan handphone. Nah, kalau misalnya kita menghendaki nilai guna dari handphone itu dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, tetapi handphone yang kita dapat misalnya tidak apa namanya, tidak mendukung, tidak mendukung pada kebutuhan-kebutuhan itu. Handphone yang kita punya misalnya ternyata hanya bisa digunakan untuk sekedar nelepon. Nelepon orang begitu. Tidak bisa misalnya digunakan untuk WhatsApp, tidak bisa digunakan untuk apa namanya googling, tidak bisa digunakan untuk Zoom meeting dan seterusnya. Maka
tindakan ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen dengan model begitu bakal dapat dikategorikan kepada yang tidak rasional. Jadi perilakunya itu, perilaku ekonomi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena dia memilih satu benda tidak sesuai dengan nilai guna yang dikehendaki oleh konsumen itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka perilaku ekonominya itu dapat dikategorikan kepada perilaku ekonomi yang tidak rasional. Itu satu ya, utility. Kemudian yang kedua, yang menjadi alat ukur apakah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang itu rasional atau tidak, itu menempatkan self-interest sebagai salah satu orientasinya. Menempatkan kepentingan pribadi sebagai salah satu orientasi di dalam perilaku ekonominya. Jadi dia tidak pernah memperhitungkan atau tidak memperhitungkan public interest. Tidak pernah misalnya memperhitungkan kepentingan umum. Yang paling penting di dalam ekonomi konvensional yang kemudian dikembangkan di sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme, tindakan seseorang itu dianggap rasional, perilaku ekonomi seseorang itu dianggap rasional apabila dia bisa memenuhi itu, memenuhi self-interest-nya, bisa memenuhi kepentingan pribadinya. Dia nggak pernah peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting adalah kepentingan pribadinya sudah terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya seorang pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonominya dengan berorientasi untuk mendapatkan self-interest, dan self-interest yang dia perolehnya itu maksimal, maka perilaku ekonominya itu sudah bisa dianggap sebagai perilaku ekonomi yang rasional. Gitu. Jadi yang dipertimbangkan adalah kepentingan pribadinya, self-interest-nya. Dan ini yang menjadi titik tekan dalam ekonomi, dalam sistem ekonomi yang dikembangkan di Barat. Atau sistem ekonomi yang dikembangkan di kapitalisme dan juga dikembangkan dalam sistem ekonomi sosialisme. Jadi tindakan ekonomi seseorang itu bisa dianggap rasional apabila tindakan ekonominya itu diorientasikan untuk bisa memperoleh self-interest semaksimal mungkin. Semakin besar self-interest itu diperoleh, maka semakin rasional. Tapi semakin sedikit self-interest-nya itu diperoleh dari tindakan ekonominya itu, maka semakin tidak rasional lah perilaku ekonominya. Nah, saya kira ini yang paling penting ya, bahwa rasionalitas perilaku ekonomi dalam ekonomi kontemporer atau ekonomi konvensional selalu diukur oleh dua aspek tadi. Yang pertama adalah seberapa besar utility kan, yang ia bisa peroleh, kemudian yang kedua seberapa besar self interest juga bisa diperoleh. Semakin tinggi utility yang diperoleh, semakin besar self interest yang ia peroleh, maka semakin tinggi pula tingkat rasionalitas dalam perilaku ekonominya. Tetapi semakin rendah utility yang ia peroleh, semakin kecil self interest yang ia peroleh, maka semakin rendah pula tingkat rasionalitas dari perilaku ekonomi yang diambil oleh pelaku ekonomi, baik dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun dalam kapasitasnya sebagai konsumen. Nah, inilah saudara sekalian dua asumsi ya, dua asumsi yang berkembang di dalam ekonomi kontemporer berkaitan dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Pertama, asumsi pertama menyatakan bahwa perilaku ekonomi masyarakat dapat dianggap rasional apabila perilaku tersebut bisa mendatangkan keuntungan yang bersifat kebendaan. Kemudian yang kedua, bahwa asumsinya itu mengatakan bahwa semua tindakan ekonomi
ya dipandang rasional apabila tindakan ekonominya itu diorientasikan untuk memperoleh nilai guna dan kepentingan pribadi atau self interest. Ya tadi semakin tinggi utility-nya, semakin tinggi self interest-nya, maka semakin rasional lah dari perilaku ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Oke, saudara sekalian, ada beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh ekonom Barat, sebut saja misalnya yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengatakan begini, bahwa penekanan pada self interest ya yang menjadi orientasi dari perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu tidak berarti bahwa mengabaikan kepentingan publik, mengabaikan kepentingan masyarakat. Sebab kata dia, memaksimalkan self interest itu pada gilirannya akan berimplikasi pada terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara agregat, secara keseluruhan. Jadi menurut Adam Smith bahwa sekalipun self interest menjadi stressingnya, menjadi orientasi dari perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam kerangka tadi mencapai rasionalitas dalam perilaku ekonomi, itu tidak berarti bahwa pelaku ekonomi itu mengabaikan sama sekali terhadap kepentingan masyarakat. Sebab secara teoritis menurut Adam Smith bahwa ketika self interest itu bisa diperoleh secara maksimal, self interest yang bersifat individual itu bisa diperoleh secara maksimal, maka pada gilirannya self interest yang diperoleh oleh individu-individu pelaku ekonomi itu akan berimplikasi pada terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita pakai pendekatan, mungkin pendekatan berpikir yang dipakai oleh Adam Smith itu adalah berpikirnya berpikir deduktif begitu. Bahwa ketika individu-individu pelaku ekonomi itu bisa mencapai mencapai self interest-nya, maka pada gilirannya nanti secara agregat, secara keseluruhan pelaku ekonomi juga bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Tapi lagi-lagi, saudara sekalian, yang menjadi penekanan utama dari rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu tadi ya, self interest. Seberapa besar self interest itu bisa diperoleh oleh pelaku ekonomi di dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Semakin tinggi self interest-nya, maka semakin rasional. Semakin sedikit, semakin rendah self interest-nya, maka semakin irasional di dalam perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi itu. Tapi kemudian menurut Adam Smith bahwa dia menggunakan pendekatan berpikirnya, pendekatan deduktif bahwa kalau individu-individu dari pelaku ekonomi itu sudah bisa mencapai self interest, maka pada gilirannya kesejahteraan masyarakat secara umum bisa diperoleh. Nah, saya kira itulah saudara sekalian penjelasan awal terkait dengan terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu ya, rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu, bahwa intinya bahwa rasionalitas dalam perilaku berekonomi itu diorientasikan untuk pencapaian dua hal. Yang pertama adalah maksimalisasi utility, begitu. Semakin maksimal utility maka semakin rasional. Yang kedua adalah maksimalisasi perolehan self interest, kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadinya itu sudah bisa diperoleh secara maksimal, maka perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu dianggap rasional. Tapi kalau self interest yang ia peroleh itu sedikit, maka bisa diasumsikan bahwa perilaku ekonominya itu menjadi irasional. Oke, sekalian untuk selanjutnya ada dua teori ya yang bisa kita
gunakan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Pertama adalah teori ekspektasi rasional, kemudian yang kedua adalah teori pilihan rasional. Kita mulai dengan teori yang pertama, yakni teori ekspektasi rasional atau rational expectation theory. Nah, teori ekspektasi rasional ini menyatakan merumuskan 3 proposisi. Nah, proposisi yang pertama dalam teori ekspektasi rasional ini menyatakan bahwa situasi ekonomi yang akan terjadi di masa depan bergantung pada apa yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi peristiwa ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang sangat bergantung pada apa yang ada dalam pikiran pelaku ekonomi hari ini. Gitu. Kalau misalnya seorang produsen, dia akan bisa memprediksi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana produksinya itu. Maka sangat bergantung kepada apa yang ada dalam pikirannya hari ini. Itu. Sehingga, saudara sekalian, kelebihan dari seorang ekonom, kelebihan dari seorang entrepreneur, kelebihan dari seorang pelaku ekonomi, dia memiliki kelebihan di dalam membuat ekspektasi, harapan-harapan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Coba misalnya saudara lihat atau saudara dengar beberapa ekonom kalau dia berbicara, maka ekonom itu akan berbicara tidak saja apa yang terjadi pada hari ini, dia akan berbicara 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun yang akan datang. Ada misalnya ekonom yang dia berbicara berdasarkan data dan fakta ekonomi yang terjadi hari ini, maka dia akan bisa memprediksi 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Sebut saja misalnya kondisi ekonomi hari ini di tahun 2021. Harga mulai ada kenaikan misalnya, daya beli masyarakat sudah mengalami penurunan gitu. Maka bisa jadi ada seorang ekonom yang berpikir 2025, 2030 misalnya Indonesia akan mengalami krisis yang sangat luar biasa. Harga-harga akan pada naik, tapi pada sisi yang lain misalnya daya beli masyarakat semakin menurun. Dan itu kan menjadi ciri dari sebuah keadaan yang bisa melahirkan krisis moneter. Ketika harga-harga naik, tapi pada sisi yang lain daya beli masyarakat semakin menurun. Nah, itu bisa diprediksi oleh seorang ekonom atau bisa diprediksi oleh seorang pelaku ekonomi. Maka menurut teori ekspektasi rasional, proposisi yang pertamanya itu mengatakan bahwa situasi ekonomi yang akan terjadi di masa depan bergantung pada apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi itu sendiri yang terjadi pada hari ini. Maka sekalian dalam teori ekspektasi rasional itu perlu ditumbuhkan optimisme. Gitu. Perlu ditumbuhkan optimisme. Jadi yang dilihat adalah aspek positif dari peristiwa ekonomi yang terjadi hari ini. Kalau misalnya yang ada di dalam pikiran ekonom, yang ada dalam pikiran pelaku ekonomi itu optimisme, maka dia akan membuat ekspektasi 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ekonominya itu akan mengalami kemajuan. Itu yang pertama ya, proposisi dari teori ekspektasi rasional atau rational expectation theory. Kemudian proposisi yang kedua yang dirumuskan di dalam teori ekspektasi rasional itu bahwa semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional dengan mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan memiliki informasi yang lengkap mengenai peristiwa dalam perekonomian. Oke, jadi menurut teori ekspektasi rasional ini bahwa
pelaku ekonomi itu bisa dianggap rasional apabila dia telah memiliki sejumlah informasi terkait dengan peristiwa ekonomi yang terjadi hari ini dan yang terjadi sebelumnya. Lalu kemudian dia bisa menentukan sikap untuk kepentingan masa depannya. Oke. Jadi sekali lagi, pelaku ekonomi itu bisa dianggap rasional apabila si pelaku ekonomi itu memiliki sejumlah informasi yang cukup lengkap terkait dengan data, fakta, dan peristiwa ekonomi yang terjadi di masa lampau, begitu, yang ia menjadi acuan untuk menentukan tindakan ekonomi apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Begitu. Sebut saja misalnya seorang investor. Dia tahu misalnya informasi terkait dengan harga saham misalnya beberapa hari yang lalu atau pada saat-saat yang lalu sebelum hari ini bahwa saham itu tidak stabil misalnya. Jual beli saham juga relatif mengalami fluktuatif. Maka dia akan berhati-hati ketika apa? Ketika akan menentukan apakah di masa depan dia perlu investasi secara jor-joran atau dia perlu membatasi diri supaya investasinya itu tidak mengalami kerugian. Nah, kalau si investor itu bisa mempertimbangkan informasi yang terjadi di masa lampau dan kemudian dia dijadikan sebagai dasar pijakan dan dia juga dijadikan sebagai referensi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, maka pelaku ekonomi itu sudah rasional di dalam melakukan aktivitas ekonominya, dalam melakukan tindakan ekonominya. Jadi proposisi yang kedua dari teori ekspektasi rasional itu mengatakan bahwa tindakan ekonomi atau kebijakan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang di masa yang akan datang, apabila dia mempertimbangkan data, dia mempertimbangkan fakta, dia mempertimbangkan peristiwa ekonomi yang terjadi di masa lampau. Jadi data, fakta, dan informasi yang terjadi di masa lampau itu dijadikan sebagai dasar pijakan, kan? Dan dijadikan sebagai referensi untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, tindakan ekonomi seseorang itu dianggap rasional apabila dia mempertimbangkan data, fakta, dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, itu asumsi proposisi yang kedua dari teori ekspektasi rasional. Kemudian proposisi yang ketiga dalam teori ekspektasi rasional itu menyatakan bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Maksudnya begini, saudara sekalian, bahwa pasar itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, pelaku ekonomi itu akan dianggap rasional apabila si pelaku ekonomi itu bisa melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar yang terjadi. Jadi dia tidak berada pada posisi dirinya sendiri tanpa kemudian menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang terjadi gitu. Nah, seseorang itu atau pelaku ekonomi itu baru dianggap rasional apabila pelaku ekonomi itu punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang terjadi hari ini. Kan tidak rasional misalnya dia memproduksi barang yang dibutuhkan tahun 70-an, lalu apa yang diproduksi tahun 70-an itu dibawa misalnya ke tahun 2020 ini. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan itu, tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan perkembangan pasar. Sebut saja misalnya tahun 70-an para pengrajin Tasikmalaya masih berpikir tentang krep.
tentang kerajinan yang dibutuhkan oleh kebutuhan rumah tangga pada tahun 70-an. Sebut saja misalnya dia masih membuat hihit dan untuk kipas-kipas nasi, dia masih memproduksi apa? Masih memproduksi apa itu untuk nasi itu misalnya kayak boboko, dulang dan sejenis-sejenisnya. Nah, apakah yang diproduksi oleh mereka di tahun 70-an itu masih digunakan pada saat ini? Tentu tidak. Coba siapa lagi? Siapa ibu rumah tangga yang hari ini masih menggunakan hihit untuk mengkipasi nasinya? Siapa lagi misalnya ibu rumah tangga mana yang hari ini menggunakan boboko sebagai tempat nasi misalnya? Kan sudah tidak ada lagi begitu. Maka pelaku ekonomi yang memproduksi krep kerajinan rumah tangga tadi misalnya, dia tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan pasar yang terjadi di 2020, dia tetap saja misalnya memproduksi barang-barang yang dibutuhkan di tahun 1970-an, maka pelaku ekonomi itu bisa dianggap sebagai pelaku ekonomi yang tidak rasional. Nah, ini yang dimaksudnya. Yang dimaksud proposisi yang ketiga dari teori ekspektasi rasional itu bahwa pelaku ekonomi itu akan dianggap sebagai pelaku ekonomi yang rasional apabila dia punya kemampuan untuk menyesuaikan ya dengan perkembangan pasar yang terjadi. Pasar hari ini membutuhkan apa? Nah, kalau dia punya kemampuan itu, maka tindakan ekonomi yang dilakukannya itu bisa dianggap sebagai tindakan ekonomi yang rasional. Tapi kalau misalnya dia masih memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga di tahun 1970-an lalu dibawa ke 2020, dan kemudian bisa jadi ya produknya itu tidak akan laku di pasar. Maka dia tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang terjadi hari ini. Apabila dia tidak punya kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang terjadi hari ini, maka perilaku ekonomi itu dianggap sebagai perilaku ekonomi yang irasional. Tidak rasional dalam tindakan ekonominya. Nah, ini yang pertama ya, ada teori ekspektasi rasional yang bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat apakah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu rasional atau tidak rasional. Oke. Kemudian yang kedua ada teori pilihan rasional, rational choice theory. Nah, ada dua proposisi yang dikemukakan dalam teori pilihan rasional ini. Pertama, proposisi yang pertama menyatakan bahwa rasionalitas berarti bahwa seseorang membuat pertimbangan sebelum mengambil sebuah tindakan dengan menyeimbangkan antara cost, benefit sebelum dia mengambil tindakan. Jadi ketika misalnya ada seseorang konsumen, sebut sajalah, ada seorang konsumen misalnya dihadapkan pada dua pilihan. Untuk apa? Untuk menentukan barang mana yang akan dia ambil. Maka dia akan mempertimbangkan biayanya berapa nih yang harus dikeluarkan. Lalu benefitnya, manfaat dari barang itu seberapa besar akan ia peroleh. Sebut saja misalnya sekarang kan yang lagi ngetren itu adalah pergeseran apa? Pergeseran televisi. Sekarang kan sudah mulai bergeser dari TV-nya itu sudah mulai bergeser kepada TV digital misalnya. Nah, seorang akan mengambil pilihan apakah ketika dia membeli televisi itu mesti televisi digital atau dia masih menggunakan TV konvensional yang sebelum digital ini muncul. Nah, ketika dia mau menentukan apakah televisi konvensional atau televisi digital yang sekarang lagi ngetren hari ini, misalnya, maka dia akan mempertimbangkan cost-nya, biayanya yang harus ia keluarkan. Kalau ternyata keuangan yang ia miliki itu memungkinkan untuk mengambil pilihan pada televisi digital, maka akan dianggap sebagai tindakan ekonomi yang rasional.
Tetapi ketika dia menentukan pilihannya pada televisi digital, lalu keuangan yang ia peroleh, yang ia miliki itu tidak mendukung kan, untuk menentukan pilihan televisi digital itu, lalu dia memaksakan diri untuk ambil pilihan pada televisi digital, maka tindakan ekonominya itu bisa dikategorikan kepada tindakan ekonomi yang irasional, tidak rasional. Jadi biaya yang harus ia keluarkan itu memungkinkan atau tidak, sesuai atau tidak dengan keuangan yang ia punya. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Manfaat yang akan ia peroleh, misalnya. Apakah akan ia peroleh secara maksimal atau manfaat dari barang yang akan ia pilih itu minimalis. Itu juga sangat menentukan rasionalitas atau tidak rasional tindakan ekonomi. Jadi saudara sekalian, yang menjadi alat ukur di dalam teori pilihan rasional itu ketika seorang konsumen atau seorang produsen untuk menentukan pilihan itu dia akan mempertimbangkan pertama adalah aspek biayanya dan yang kedua adalah aspek manfaatnya. Pertama adalah aspek cost-nya dan yang kedua adalah aspek benefit-nya. Oke. Kalau misalnya cost-nya memungkinkan, kemudian benefit-nya yang akan ia peroleh maksimal, maka tindakan ekonominya itu akan dianggap sebagai tindakan ekonomi yang rasional. Itu yang pertama ya, proposisi dari teori pilihan rasional. Kemudian proposisi yang kedua dari teori pilihan rasional itu menyatakan bahwa bentuk perilaku dalam masyarakat itu mencerminkan aneka pilihan yang dibuat oleh individu yang mencoba untuk memaksimalkan manfaat atau keuntungan dan juga memperkecil biaya. Nah, menurut teori pilihan rasional bahwa pelaku ekonomi itu siapapun ya, baik dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun dalam kapasitasnya sebagai konsumen, dia akan berupaya secara maksimal untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Dan kemudian bisa menekan biaya yang yang mesti ia keluarkan untuk melakukan tindakan ekonominya itu. Jadi kalau yang tadi ya, rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu sangat diukur oleh seberapa besar cost yang harus ia keluarkan dan seberapa besar benefit yang akan ia peroleh. Tapi pada sisi yang lain, teori pilihan rasional ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi baik dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun dalam kapasitasnya sebagai konsumen akan berupaya secara maksimal untuk bisa memperoleh benefit, ya, untuk bisa memperoleh keuntungan, profit. Ya. Jadi dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan benefit dan profit di dalam tindakan ekonominya itu, dan kemudian pada sisi yang lain si pelaku ekonomi itu akan menekan sedemikian rupa biaya yang harus ia keluarkan. Nah, ini adalah teori-teori yang bisa digunakan sebagai satuan analisis untuk kita melihat rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Tadi ada teori ekspektasi rasional, kemudian yang kedua ada teori pilihan rasional. Jadi ketika seorang produsen memilih barang untuk diproduksi, atau misalnya konsumen memilih barang untuk dikonsumsi, digunakan, maka dia akan mempertimbangkan itu. Pertama, dia akan mempertimbangkan seberapa besar cost yang harus dia keluarkan dan seberapa besar benefit yang akan ia peroleh. Kalau dia mempertimbangkan cost yang akan dikeluarkan dan benefit yang akan ia peroleh, maka perilaku atau tindakan ekonominya itu dianggap rasional. Tapi kalau pelaku ekonomi itu, baik produsen maupun konsumen, tanpa mempertimbangkan, tanpa memperhitungkan cost yang dikeluarkan dan benefit yang akan ia terima,
maka tindakan ekonominya itu dianggap sebagai tindakan ekonomi yang tidak rasional. Jadi cost dan benefit menjadi alat ukur untuk menentukan rasional atau tidak rasionalnya dari perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Baik, sekalian, jadi itu ada dua teori yang bisa kita pakai menjadi satuan analisis untuk melihat rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Pertama adalah teori ekspektasi rasional dan yang kedua adalah teori pilihan rasional. Saudara sekalian, bagian terakhir dari perkuliahan kita ini adalah bagaimana sih rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu dalam perspektif ekonomi Islam? Apakah di dalam ekonomi Islam itu ada keselarasan atau tidak di dalam melihat rasionalitas dalam perilaku ekonomi? Tadi misalnya kan disebutkan bahwa rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya self interest, misalnya kepentingan pribadi. Semakin tinggi self interest yang ia peroleh, maka semakin rasional. Semakin rendah self interest-nya itu, maka semakin rendah pula rasionalitas dalam perilaku ekonominya. Nah, sekarang kita melihat kalau ekonomi Islam setuju atau tidak dengan pemikiran itu, bahwa rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu sangat diukur oleh self interest. Semakin besar self interest, maka semakin rasional. Semakin kecil self interest, semakin tidak rasional. Nah, itu yang akan kita lihat. Saudara sekalian, bahwa dalam Islam itu ada satu konsep sebagai lawan dari rasional economic man, yakni Islamic man. Atau Islamic economic man, bisa jadi disebut begitu. Tapi supaya ringkasnya biasa juga disebut dengan Islamic man. Tadi di awal kuliah kita mengatakan bahwa diskursus terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu didasarkan pada kerangka berpikir pada satu konsep yang disebut dengan rasional economic man. Bahwa dalam ekonomi konvensional, terutama yang dikembangkan di sistem ekonomi kapitalisme dan juga dikembangkan dalam sistem ekonomi sosialisme, bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi yang rasional. Rasional economic man, bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi yang rasional. Yang kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa rasionalitasnya itu sangat diukur oleh seberapa besar self interest-nya yang ia peroleh. Gitu. Nah, itu apakah kita menyetujui atau tidak pada konsep itu? Maka pada sisi yang lain, kita menemukan ada satu konsep di dalam Islam. Kalau di ekonomi konvensional, tadi kita mengenal konsep rasional economic man, maka di dalam Islam sebenarnya dimunculkan satu konsep lain, yakni Islamic economic man. Jadi bahwa manusia itu berperilaku ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Islamic economic man. Jadi kalau tadi yang menjadi alat ukurnya adalah rasionalitas dalam perilaku ekonomi, sedangkan dalam Islam itu yang menjadi alat ukurnya adalah seberapa besar dia penyesuaiannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu sendiri. Maka di ekonomi konvensional kita mengenal konsep rasional economic man, maka di dalam ekonomi Islam kita mengenal ada yang disebut dengan konsep Islamic economic man, atau lebih singkatnya disebut dengan Islamic man, bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, saudara sekalian, bahwa di dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu biasanya, ya, menurut substansi yang ada di dalam ajaran Islam, harus memiliki dua motif. Pertama adalah profit motif, dan yang kedua adalah sosial motif. Bahwa di dalam ekonomi Islam, ketika seseorang itu melakukan aktivitas, tidak hanya didorong, dimotivasi untuk semata-mata mendapatkan keuntungan.
Tetapi bagaimana dari keuntungan yang ia peroleh di dalam menjalankan bisnisnya itu akan berdampak pada pemenuhan kepentingan sosial begitu. Sehingga di dalam Islam misalnya ada aturan-aturan untuk menyisihkan sebagian rizki yang ia miliki. Misalnya ya, kalau ada umat Islam yang ia berbisnis, kemudian mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang diperolehnya itu sudah sampai pada nisab, maka dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat misalnya. Kalau tidak sampai pada zakat, misalnya dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan infak misalnya. Keuntungan yang diperolehnya tidak sampai pada nisab, maka dia masih memiliki kewajiban untuk mengeluarkan infak. Nah, zakat dan infak itu menjadi bagian dari sosial motif. Gitu. Nah, kalau di dalam ekonomi konvensional tidak ada istilah sosial motif, sepenuhnya adalah profit motif. Jadi dimotivasi, motifnya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan semata begitu. Tetapi dalam ekonomi Islam bukan hanya profit yang menjadi orientasi orang melakukan aktivitas ekonomi, tapi juga dilengkapi dengan sosial motif gitu. Nah, ini yang membedakan ya, yang membedakan antara kerangka berpikir ekonomi yang dimiliki oleh ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Kalau di dalam ekonomi konvensional hanya diorientasikan pada profit motif, aktivitas ekonominya itu hanya diorientasikan untuk profit motif, tetapi di dalam ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk profit motif. Bahwa profit motif ya harus juga terpenuhi di dalam ekonomi Islam, tapi jangan kemudian mengabaikan sosial motif. Gitu. Keuntungan yang ia peroleh dalam melakukan aktivitas itu harus berdampak juga bagi kehidupan sosial. Jadi kesejahteraan tidak hanya dimiliki oleh individu muslim ketika dia melakukan tindakan ekonomi, tapi kesejahteraan itu harus terbangun secara bersama-sama. Bukan hanya individu, tapi juga kelompok itu harus mendapatkan kesejahteraan. Jadi pada intinya sekalian, aktivitas ekonomi di dalam ekonomi Islam sebagai perwujudan dari Islamic Economic Man, bahwa tindakan ekonomi itu tidak hanya berorientasi untuk memenuhi profit motif, tapi juga dalam kerangka yang kedua, yakni sosial motif. Oke, kemudian yang kedua sekalian, rasionalitas, karena kita lagi diskusi tentang rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Tadi disebutkan di awal bahwa di dalam ekonomi konvensional, baik yang dikembangkan dalam sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme, bahwa rasionalitas itu sangat diukur oleh seberapa besar ya perolehan self interest dalam aktivitas ekonominya. Semakin tinggi self interest-nya, maka semakin rasional. Semakin rendah self interest-nya, maka semakin tidak rasional. Nah, ternyata di dalam ekonomi Islam, sekalian, self interest bukan hanya satu-satunya untuk menentukan rasional atau tidaknya perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nah, public interest juga menjadi alat ukur. Misalnya tidak bisa begini, dalam ekonomi Islam itu ada seseorang ia sukses untuk dirinya sendiri. Bisnisnya jalan misalnya, kemudian keuntungan yang ia peroleh juga banyak, kemudian dia bisa membangun struktur ya ekonomi dirinya dan keluarganya semakin hari semakin maju, tapi kemudian dia tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan atau kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka dalam perspektif ekonomi Islam, apa yang ia lakukan itu tidak rasional. Nah, baru orang itu dianggap rasional dalam perspektif ekonomi Islam kalau dia secara individu maju, keluarganya maju secara ekonomi, lalu dia memiliki kepedulian terhadap kehidupan yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang
rasional. Sehingga sekalian, rasionalitas dalam perilaku ekonomi menurut ekonomi Islam itu adalah konvergensi. Dia bisa memadukan antara self interest di satu sisi dengan public interest di sisi yang lain. Jadi kalau maju bukan hanya dirinya sendiri yang maju, tapi juga dia harus memperhatikan kemajuan orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi bukan hanya self interest, tapi dia juga harus mempertimbangkan public interest. Jadi itulah yang dianggap rasional dalam ekonomi Islam. Jadi saudara sekalian, ada perbedaan stressing ya, penekanan antara ekonomi yang dikembangkan di dalam ekonomi konvensional dengan yang dikembangkan dalam ekonomi Islam terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional yang menjadi orientasinya itu adalah hanya sekedar self interest, semakin besar self interest semakin rasional, semakin kecil self interest semakin tidak rasional. Tetapi dalam ekonomi Islam bukan hanya diorientasikan pada pemenuhan kepentingan pribadi, tidak hanya berorientasi pada self interest, tapi juga harus berorientasi kepada public interest. Jadi kesuksesan seseorang, rasional atau tidaknya pelaku ekonomi itu di dalam ekonomi Islam sangat bergantung pada terpenuhinya self interest dan juga public interest secara terintegrasi. Tidak hanya berorientasi pada self interest, tapi juga harus bisa memenuhi public interest. Saya kira itu saudara sekalian yang membedakan ya antara ekonomi konvensional dengan ekonomi yang ada di dalam Islam. Baik, bagian terakhir sekali dari perkuliahan kita terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Di dalam ekonomi Islam itu ada aksioma rasionalitas yang sudah disusun oleh para pendahulu kita, terutama oleh ulama-ulama kita. Dan ini bisa dijadikan sebagai ugeran. Dan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam itu rasional atau tidak. Nah, ada beberapa kaidah fikih. Ada beberapa kaidah fikih yang bisa dijadikan sebagai bagian dari aksioma rasionalitas dalam ekonomi Islam. Kaidah yang pertama mengatakan bahwa jalbul masolih wa darul mafasid. Jadi perilaku ekonomi seseorang, terutama yang dilakukan oleh umat Islam, itu akan dianggap rasional apabila dari perilakunya itu bisa mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Jadi rasionalitas dalam perilaku ekonomi menurut ekonomi Islam itu apabila apa? Apabila perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu bisa mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Semakin besar misalnya kemaslahatan yang diciptakan dari pelaku ekonomi itu, dari perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu, maka dianggap semakin rasional dalam melakukan tindakan ekonominya. Tapi kalau ternyata misalnya dari perilaku ekonomi itu hanya berdampak sedikit kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat luas, maka menjadi irasional dari perilaku ekonominya. Jadi alat ukurnya itu yang bisa dijadikan sebagai aksioma rasionalitas dalam ekonomi Islam itu sangat bergantung pada kemaslahatan yang bisa ditimbulkan dari perilaku ekonominya. Semakin besar kemaslahatan yang ditimbulkan dari perilaku ekonomi, maka semakin rasional perilaku ekonomi itu. Tapi sebaliknya, kalau semakin sedikit kemaslahatan yang diperoleh dari perilaku ekonominya, maka semakin tidak rasional tindakan ekonomi yang dilakukan oleh orang itu. Dan itu pula yang terjadi pada kalimat berikutnya, darul mafasid. Jadi perilaku ekonomi umat Islam itu dianggap rasional apabila dalam perilaku ekonominya itu bisa menolak mafsadat.
tidak melahirkan madarat begitu bagi kehidupan dirinya maupun kehidupan masyarakatnya. Oke. Jadi kalau yang ini sebaliknya dengan tadi, semakin sedikit madarat yang ditimbulkan dari perilaku ekonomi umat Islam, maka semakin rasional perilaku ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam itu. Tapi semakin banyak madarat yang ditimbulkan dari perilaku ekonominya itu, maka semakin sedikit, semakin rendah tingkat rasionalitas dalam perilaku ekonominya. Oke, itu yang pertama ya. Aksioma rasionalitas dalam ekonomi Islam itu berwujud kaidah jalbul masolih wadarul mafasid, bahwa rasionalitas dalam perilaku ekonomi itu sangat ditentukan oleh seberapa besar kemaslahatan yang dilahirkan dari perilaku ekonomi atau semakin sedikit mafsadat yang dilahirkan dari perilaku ekonominya. Itu yang menjadi alat ukur rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Kemudian aksioma rasionalitas yang kedua dalam ekonomi Islam itu mengatakan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Jadi perilaku ekonomi yang dilakukan oleh seseorang itu harus diupayakan secara maksimal menolak mafsadat, menolak kemadaratan. Dan itu yang harus didahulukan. Sebut saja misalnya, sekalian, ada tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu dihadapkan pada dua keadaan. Di satu sisi misalnya pelaku ekonomi itu, perilaku ekonomi itu akan berdampak kepada mafsadat, pada sisi yang lain dihadapkan juga pada persoalan maslahat. Nah, kalau dihadapkan pada dua keadaan yang bertolak belakang, antara mafsadat dengan maslahat, maka yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi muslim itu adalah darul mafasid, menolak madarat. Sebaiknya jangan dilakukan tindakan ekonomi itu. Kenapa? Karena ini tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak madarat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Oke, kemudian aksioma terakhir dari rasionalitas dalam ekonomi Islam itu berbentuk kaidah yang mengatakan bahwa maslahatul amah muqaddamatun alal maslahatil khassah. Bahwa kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Sebut saja misalnya pelaku ekonomi itu dihadapkan pada dua pilihan nih. Ini ada kemaslahatan khusus misalnya hanya untuk dirinya, tapi di sisi yang lain ada kemaslahatan umum yang terganggu. Maka ketika dihadapkan pada dua pilihan itu dengan mengacu kepada aksioma rasionalitas yang ketiga ini, maka kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Maslahatul amah muqaddamatun alal maslahatil khassah. Jadi kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Oke, saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik yang sedang kita diskusikan terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Simpulannya begini, bahwa ada penekanan yang berbeda untuk menentukan rasional atau tidaknya perilaku ekonomi antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional yang menjadi alat ukur rasional atau tidaknya perilaku ekonomi itu sangat ditentukan oleh seberapa besar utility dan self interest yang ia peroleh. Ya, semakin tinggi utility-nya, semakin tinggi self interest yang ia peroleh, maka semakin rasional dalam perilaku ekonomi. Semakin rendah utility yang ia peroleh, semakin kecil self interest yang ia peroleh, maka semakin tidak rasional dalam perilaku ekonominya. Jadi utility dan self interest itu menjadi orientasi utama yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional. Tapi ternyata berbeda dengan yang terjadi dalam ekonomi Islam.
Dalam ekonomi Islam, orientasi perilaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh self interest semata, tapi juga harus mempertimbangkan public interest. Jadi rasional perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Muslim itu kalau dia mempertimbangkan self interest di satu sisi dan pada saat yang sama dia juga mempertimbangkan public interest. Kalau dia misalnya menjalankan bisnis lalu mendapatkan keuntungan dari bisnis, maka dia punya kewajiban untuk menyisihkan sebagian rezeki yang ia dapat. Apakah dalam bentuk zakat atau dalam bentuk infak. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, jadi keuntungan self interest-nya bisa ia peroleh, tapi pada saat yang sama juga dia mempertimbangkan public interest, maka perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Muslim itu sudah dianggap rasional. Itu saja misalnya yang bisa membedakan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam kaitannya dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi. Saudara sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan rasionalitas dalam perilaku ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.